Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, kali ini kita akan membahas satu fenomena yang kemudian sering terjadi di masyarakat kita secara umum, yaitu terkait dengan kita menempati satu itu kos atau kontrakan, ruko, tempat usaha maupun rumah ataupun apartemen yang dikategorikan angker atau mendapatkan gangguan-gangguan dari yang diduga sebagai makhluk halus ataupun yang diduga sebagai entitas gaib. Nah, maka bagaimana untuk menangani hal tersebut? Salah satunya adalah dengan melakukan pelimpahan jasa. Nah, kenapa saya menyarankan untuk melakukan pelimpahan jasa? Karena pelimpahan jasa itu adalah salah satu cara yang paling halus ya, dengan damai dan dengan negosiasi, juga dengan penuh cinta kasih, dengan kasih sayang. Kenapa harus demikian? Karena sejatinya makhluk-makhluk gaib ketika mereka itu menampakkan diri, kemudian menimbulkan suara-suara seperti tangis, ketawa, kemudian mereka itu menjatuhkan barang-barang, menampakkan diri, sejatinya mereka itu hidup di alam yang lebih rendah dari alam manusia. Mereka sebagai makhluk peta, mereka sebagai hantu, itu mereka sejatinya menderita karena semasa hidup dahulunya mereka banyak karma-karma buruk yang belum terurai, sehingga mereka ada di alam yang penuh penderitaan, sehingga menjadi hantu kelaparan, penuh kesedihan. Kemudian mereka itu menjadi makhluk yang secara emosi itu kasar, jadi gampang marah, gampang nangis, gampang ketawa, iseng, jahil, ganggu. Nah, seperti itu. Dan terkadang berbeda-beda tujuan mereka itu menunjukkan eksistensinya kepada kita, yang kita sebut sebagai gangguan itu. Satu, mereka itu mencari perhatian kita untuk mereka itu dibantu mengurai masalah yang belum selesai. Kemudian yang kedua adalah karena mereka ya memang iseng. Karena apa? Mereka kesepian, mereka menderita ya, mereka kelaparan, seperti itu. Nah, kemudian apalagi kemudian mereka itu di alam sana sulit untuk berbuat baik. Kenapa ya? Karena mereka dalam keadaan menderita. Jadi untuk melakukan kebaikan, melakukan kebajikan itu akan sangat sulit, karena mengurusi diri sendiri secara bentuk mereka, fisik mereka maupun secara psikis mereka sangat menderita ya, seperti itu. Nah, maka apa yang kita lakukan sebagai orang ya, sebagai manusia yang kita diberikan anugerah bisa terlahir di alam yang lebih tinggi dari mereka, sehingga kita bisa terlahir di alam manusia, dan kita kemudian memiliki satu akal budi, kemudian memiliki moral yang lebih tinggi. Kita perlu melimpahkan jasa, kemudian kita memancarkan cinta kasih. Nah, memancarkan cinta kasih kepada siapa? Kepada seluruh makhluk, untuk mengembangkan batin kita, mengembangkan suatu potensi spiritual, kebeningan hati dalam diri kita, sehingga bukannya nanti kalau kita di tempat yang angker, kita tiba-tiba datang bawa garam, ini sudah diasma, sudah diisi yang kiranya bisa menghancurkan mereka, bisa membakar mereka, menyakiti mereka. Jangan seperti itu terlebih dahulu. Pakailah cara yang halus, yaitu negosiasi dan pelimpahan jasa. Bagaimana caranya? Yaitu kita menyiapkan berbagai makanan dan sesaji ya, ataupun minuman, sesaji, kemudian perdupaan ya, sebagaimana yang sudah ada di program rutinan di channel ini. Rutinan pelimpahan jasa itu disitu banyak makanan, kemudian ada dupa, kemudian ada sesaji ya. Nah, kemudian dari situ kita dari makanan itu kita persembahkan kepada leluhur kita terlebih dahulu, kemudian kepada danyang. Danyang itu yang menjaga satu wilayah tertentu. Nah, diniatkan untuk danyang yang ada di sekitar
wilayah yang kita tempati yang terindikasi angker tersebut. Kemudian setelah itu kita limpahkan ke segala makhluk yang ada di wilayah kita yang angker tersebut. Baru kemudian terkhusus lagi bagi entitas gaib yang mereka itu mengganggu kita, ya, kita anggap mengganggu kita seperti itu. Atau misal itu bukan penunggu asli situ, ya, mungkin mereka pendatang atau yang kiriman. Nah, itu sama saja, mereka juga lebih menderita lagi. Nah, kemudian dari situ kita membacakan kalimat. Nah, kalimatnya adalah dengan memohon izin Tuhan Yang Maha Esa dan berkat restu semesta, saya melakukan kebajikan bersedekah dalam bentuk makanan, minuman, perdupaan, dan juga seluruh sesaji ini kepada semua makhluk yang menerima, yang bisa menerima segala makanan, minuman, perdupaan, dan sesaji ini. Dan kemudian jasa kebajikannya saya limpahkan kepada leluhur saya, kepada danyang yang ada di wilayah sini, kepada entitas gaib yang mengganggu kami. Nah, semoga mereka menjadi bebas dari penderitaan fisik maupun mental dan semua bentuk penderitaan, sehingga mereka menjadi merdeka dan mereka berbahagia, mereka turut berbahagia dan bisa terkondisi lagi, terlahir di alam yang lebih bahagia. Nah, seperti itu. Nah, biasanya setelah selesai membaca kalimat tersebut, makanan tersebut kita sedekahkan. Nah, makanan-makanan atau minuman kita sedekahkan, dan sesaji yang bisa dimakan ya, kita sedekahkan kepada yang mungkin tetangga. Kemudian kalau ada orang-orang di pinggir jalan, ada fakir miskin, kita kasih ke situ. Kemudian perdupaannya tetap ditaruh di situ. Nah, perdupaan itu untuk sedekah kepada alam semesta. Sama kalau ada bunga-bungaan dan sesaji yang tidak bisa kita konsumsi. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu selesai. Nah, kemudian biasanya setelah kita melakukan pelimpahan jasa itu gangguan itu akan berkurang. Misal pun masih ada ya tidak seperti biasanya, jadi lebih berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Dan itu adalah cara yang paling efektif, cara yang secara damai, secara negosiasi dan penuh cinta kasih, kita tidak membuat konflik ya. Beda kalau kita tiba-tiba melempar-lempar garam ke sana kemari untuk membakar, untuk mengusir dan lain sebagainya. Itu mereka juga punya rasa amarah, punya rasa dendam, dan mereka makin menderita, sehingga mereka bukannya menjauh dan kemudian kita selesai konfliknya, tidak, mereka mungkin akan keluar beberapa saat, tetapi ketika energi dari media garam dan lain sebagainya itu sudah luntur atau sudah hancur, mereka akan datang lagi dan lebih gangguannya akan lebih intens lagi, seperti itu. Oke, mungkin demikian. Nah, bagaimana kalau misal dengan sekali pelimpahan jasa ini belum berefek, diulangi lagi, bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya ya. Biasanya juga sedikit demi sedikit akan berkurang sampai bisa gangguan itu hilang. Nah, demikian. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, semoga bermanfaat, semoga semua makhluk hidup berbahagia.